Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit perubahan dengan menggunakan Camtasia. Kita akan melakukan lab otomatisasi menggunakan PATS dan Genie dan debug, kemudian create Python environment di update library-nya. Menggunakan Genie mempas iOS command output, menggunakan Genie untuk mengkonfirm konfigurasi dan juga lab clean up further investigation. Di sini kita menggunakan CSR 1000V, kemudian oke, aktif, kemudian kita menjalankan debug di sini lab. Di sini kita mencoba membuat file environment. Kita membuat file environment, kemudian uh, melakukan membuat directory devnet src PATS sini. Oh, ternyata sudah ada. Harus menggunakan net devnet, kemudian devnet src PATS, enter. Alas kita buat menggunakan library sini. Ini sudah dibikin, ada CSR reka. Kalau untuk membedakannya, kita bikin environment yang baru agar bisa terlihat. Python 3 min m venv env csr 1k underscore. Biar ada sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, kita buatkan virtual environment yang sini crs sampai ini tinggal kita lakukan activate dengan menggunakan command search bin activate. Sini sudah kita jalankan search-nya. Di dalam CSR1K ini kita lihat ada bin yang berisi tadi activate, include, library, pyenv config. Kita lihat konfigurasinya. User bin, include system, pass seperti ini. Sudah masuk, kita running, kemudian di ls bin-nya kita melakukan type 3 install. Ini berbeda dengan yang sebelumnya saya install, sehingga dilakukan instalasi ulang. PATS full akan melakukan downloading tergantung koneksi internet Anda ya, dan juga di sini juga cukup banyak yang di-download. Ada yang besar, ada 11, 1,2, 4,8 dan seterusnya. Ada yang termasuk ringan, dikatakan tidak terlalu berat. Sambil menunggu download, kita melihat komen-komen PATS yang lainnya. Di sini kita lihat file PATS yang akan di help-nya create PATS ada di gitcon, github, example. Tentu saja dari sini kita bisa menjalankan git clone atau TPS dari sini, kemudian kita download dan juga menjalankan file-file yang ada di example-nya. Kemudian kita akan mencoba menjalankan Genie. Sini ada Ansible, TGPM, dan lain sebagainya. Untuk pengujian komunikasinya harus diuji. SSH Cisco at 192.16856.1.
harus dites ya, agar kalau tidak bisa nyambung, eh, maka komen yang Gini itu tidak bisa berjalan. Ini tadi Cisco 123. Sepertinya ini enable so IP interface brief. Hanya ada 1 gigabit Ethernet. Nah, ini sudah mau selesai koneksinya. Instalasinya cukup agak waktu lama, membutuhkan beberapa menit. Ansible base. Nah, ini kenapa bukan virtual environment, agar dia library-nya tidak bercampur dengan library yang lain. Jika ingin untuk backward compatibility, kita ingin menjalankan karena yang versi yang lebih lama karena lebih stabil, dan juga komen-komennya tidak berjalan di perintah Python yang baru, kita bisa menggunakan set environment. Kalau kita installnya dasarnya saja, dari situ kalau kita ingin menggunakan untuk AI, setting environment untuk AI, kita ingin hanya menggunakan untuk ada dua AI, itu ada yang Escalade, ada uh, yang lainnya gitu, yang ada Pandas, ada yang terkenal juga banyak yang dari Google. Itu maka kita bisa pindah. Nah, di sini kita akan melakukan git load, yang mana kita akan mendownload file-file yang ada di GitHub. https://cisco-authentication/examples. Cisco Test Automation. Git clone https GitHub harusnya biasanya langsung di download ya, tidak meminta ya. Oke, kita coba lagi. Cisco 123. Sepertinya nih GitHub. Saya kalau di GitHub itu tidak meminta password untuk si usernya ya, mungkin ada sedikit kesalahan. Kita langsung copy paste saja dari file yang dibutuhkan. Ini merupakan 763. Di sini ada perintah untuk git clone. Short PHP 3.0 PHPS help. Nah, ini git clone, copy. Udah langsung di copy git clone https github.com Cisco Test Automation. Biasanya salah melakukan pengetikan, maka diminta passwordnya. Sini sudah ada file di example, ada file, kita bisa lihat ada ls example, ada ls. Di sini ada file baru yang diciptakan di sini yang disebut dengan example. Ini yang merupakan kita melakukan git clone, kemudian dari sini kita lihat
ls text sample itu apa saja ada. Loop di situ juga ada basic example script py. Kemudian ada example, ada basic, ada dua file, ada basic, example, basic. Ada dua file yang digunakan di sini, yaitu basic example job py, basic example script py. Basic example script py bisa kita melakukan cat dengan type nomor more chat. Oke, example basic script py. Karena ini terlalu banyak, kita menggunakan type more atau less juga sama saja. Ada basic pattern, basic example, import login from py atau import aets, login, get logger name, common section name, kemudian common setup dan sebagainya. Def sampel untuk definisi fungsi ya. Kalau ini ya prosedur, log info atas common setup, terus sensornya test case section. Dari sini bisa dilihat bagian dari test case, kelas TC1, aets, test case section, kemudian second test, ini first test section, only print, dan di sini juga sample test only print. Kemudian kalau berhasil sini def bin test case self, test case clean up, pass test case clean up, this user test case section, dan seterusnya. Kemudian aets main, berarti balik lagi ke atas deh, itu jalankan ini itu program utamanya yang ini, if name sama dengan main, pragma, cover, main. Di sini yang terakhir common clean up section, terakhir ini main programnya. Basic example job py, kita lihat lagi filenya. Ada sekarang yang job, karena berhubung cukup satu halaman saja, jadi tidak perlu dilakukan more. Sini kita buat ada dua file yang tadi, jobs dan sample script, dan ada PATS basic example job dan basic example script. Sini running PATS cukup menjalankan PATS dan job itu saja, example basic example job.py terlebih dahulu, job-jobnya apa saja yang dijalankan, starting run job, starting run up, clean setup, starting common setup. Ini ada panjang ya, task result to check. Ini lebih jelasnya. Nah ini file reset, this is initial failure. Ada kegagalan satu di sini. Bisa dikumpulkan di sini, ada error file sekali pas 3. Nah ini ada summary-nya, simple test yang gagal, basic yang file itu yang basic example script tc2 file, yang lain berhasil kecuali yang ini clean simple test tc2 yang gagal pas. Kemudian dari sini kita menggunakan Geany ini merupakan aplikasi yang untuk membuat AML. Sini kita testbed, ada Geany
Tadi itu merupakan help command, kita ingin yang lebih spesifik, katakanlah untuk create ini help. Nah ini di create ini ada testbed, ada puzzle, ada trigger. Kita menggunakan testbed. Ini berbuat apa ya? Bahwa dia merupakan testbed source argument. Sini. Nah, kemudian dari sini kita melakukan device host name-nya tuh CSL 1000 atau 100KP, kemudian IP address-nya 192.168.56.101, username Cisco, password-nya, default password-nya Cisco 123, enable password, agar di script-nya itu password-nya itu sudah di-encrypt. Sehingga kita menggunakan seperti ini, Genie create create biasanya untuk membuat YAML. Genie create hub, Genie create testbed. Genie create testbed. Kita menggunakan metode interaktif, kemudian outputnya dalam bentuk YML folder, kita letakkan file testbed.yml, encode password untuk YAML itu file untuk passwordnya di encode. Apakah ini di jalan di Oke, salam tik interaktif. No, same username no, mesin hostname kita menggunakan CSR 1KP, report 192.168.55.101. Nah di sini username-nya kita menggunakan Cisco, enable password-nya Cisco 123, agar enable password-nya ini. Protokol SSH ini kita menggunakan SSH min out tanpa kita uji sebelumnya, maka bisa jadi terjadi kegagalan karena kadangkala ininya tidak berjalan. Halaman grup 14 strip SHA1, kita menggunakan iOS XE. Menggunakan ini tidak, di sini kita melihat menggunakan chat YAML test.yml, ada SSH passwordnya di encrypt. Kita lihat di sini di CSR1KP, dan seterusnya menggunakan OS iOS XE, password enable username Cisco, password ini di encrypt. Di sini password enable-nya ditanyakan. Kita balik ke satunya lagi ini, enable, tidak ada password, so IP interface brief 92.168.56.101. Di sini kita balik lagi ke defaults-nya, melihat bahwa itu IP-nya seperti itu. Yang untuk pengujian tidak ada salahnya kita menggunakan SSH, apakah masih bisa aktif 192.168.
55.101 kita masukkan passwordnya. Sepertinya ping 192 harus dicek jaringannya, kemudian apakah SSH-nya bisa berjalan dengan baik. DHCP up, protokol up sudah berjalan dengan baik, harusnya bisa di ping. Sepertinya ada masalah dengan koneksi jaringannya atau salah melakukan IP-nya. Settingan IP-nya itu 192.168.56, bukan yang 55. Ternyata juga untuk membuat tadinya create-nya salah, memasukkan alamat IP sampai kapanpun tidak akan tersambung. CSR1KP, IP-nya 192.168.56.101. Username Cisco, Cisco 123 tanda seru, kita ketik sendiri, enable, enter, SSH no biar aman. Kita menggunakan yang CAX algorithm, Devi Dalman CAX algorithm sama dengan Devi Hellman grup 14 strip SH1. OS-nya kita menggunakan iOS XE. Kemudian mode device no. Tadi kita lakukan SSH buat jaga-jaga. Cisco F192.168.168.56.101. Kalau bisa Cisco 123. Berarti sudah berjalan, kita exit. Kita menggunakan Genie parsernya, kita gunakan, kita parser file yang tadi AM yang tadi, kemudian show IP interface. Perintahnya Genie create Genie parser parse, kemudian apa yang kita parse ke dalam show IP interface brief. Oke, di parsing, kemudian ada menggunakan testbed tadi filenya dalam bentuk ya AML example. Jadi kita buatnya lupa saya. Oh, ya ML langsung. Ya, ML. Testbed YML. Kemudian menggunakan device-nya kita panggil karena didefinisikannya di atas di awal yang di sini. Nah, ini bisa melakukan beberapa device, kebetulan kita hanya satu saja. Device-nya yang CSR 1KP. Itu kita enter. Sini Genie parser show IP testbed
shell IP interface brief testbed file YAML testbed YAML devices CSR 1KB. Oke, salah. Testbed file kurang satu huruf. Testbed file YAML enable passwordnya tidak ada, tapi ada yang default passwordnya. Nah ini nih alhamdulillah bisa berjalan. 9330 IP interface brief. Ini proses IP interface brief testbed file YAML testbed YAML device CSR 1KB. Device is not connected. Apakah benar? 56 terhubung kita menggunakan SSH Cisco App 192.168.56.101. Ya, ternyata cukup sulit untuk memfarsingkan algoritma Express, ya terpaksa kita menggunakan copy paste lagi. Folder download 763. Sebenarnya sih tidak perlu menggunakan ini, pakai yang SSH saja sudah cukup. Tapi di sini dikomenkan, di sini dicontohkan menggunakan biar aman ya di sini. Copy. Exit. Kita Jenny create lagi. Jenny create testbed. Testbed interaktif. Outputnya tetap sama, output tetap ke YAML testbed titik YAML testbed YAML code password 3 kali device hostname CSR1KB. Device name-nya, devices-nya, device hostname-nya, IP-nya 192.168.56.101. Udah tidak bisa, kalau salah itu tidak langsung memunculkan error yang tadi. CSR device-nya bisa, CSR username-nya Cisco, default password Cisco 123. Ini enable password, protokol SSH-nya ada yang sudah kita kopikan, grup 14, kemudian strip SSH1, EOS XE di sini ada no, kita Jenny so IP interface brief, kemudian testbed file, menggunakan testbed file,
testbed file YAML testbed YML devices itu seperti yang kita tulis tadi CSR1KB. Enable passwordnya tidak ada. Tidak bisa show IP interface brief, salah komennya sedikit, so harus lengkap. So IP interface brief, tidak boleh disingkat. Enter, enable-nya kosong. Oke, muncul dia memiliki IP gigabit Ethernet 192.168.56.101 menggunakan metode CP, protokol up, status up. Di sini juga show version juga bisa kita bikin. Show version. Ini komen yang ada di Cisco muncul semua. Nanti nah, di sini hostname CSR 1 kilo 1 kV. Di sini is image ID, image type, reload, default dan lain sebagainya. Di sini dibaca sampai selesai. Di sini juga bisa melakukan on-pair configuration. Kita coba menambahkan IPv6 address. Nah, ini IP global, satu IP global dan satu IP lokal. IP global dulu ditambahkan 2001 DB8 acap 86 10164, kemudian di sini ditambahkan first output verify IPv6 1, verify IPv6 1, kemudian di ls di keluar device outputnya konsol ada 2 gig 1 first, di sini di ls verify IPv6 1. Mari kita coba lagi yang di sini untuk melakukan universal IP. Terlebih dahulu diganti setting dulu alamat IP-nya, masuk enable, configure terminal interface G1 dulu, interface G1, kemudian masukin IPv6 address ditambahkan 2001 DB8 ECAD 56 101/64, enter, masuk di sini, kemudian balik lagi ke menjalankan Evax FM-nya. Kita menggunakan Gini Parse, so IPv6 tidak boleh disingkat, tidak interface gig 1. Kita menggunakan testbed file itu yang tadi kita buat, testbed YML, di mana perangkatnya atau device-nya adalah CSR1KB. Kemudian kita coba output filenya, output verify
IPv6 yang pertama. Testbed salah lagi, kurang T. Enable passwordnya itu tidak ada. Di sini tidak muncul part structure ada di out karena tidak. Kalau tidak pakai output itu dia hasilnya langsung menampilkan hasil dari IPv6 interface-nya seperti ini panjang. Tapi kalau di parts di situ ada ini, kemudian ls-l ada apa saja di sini, verify IPv6 ya, kita bisa melihat ada apa saja di verify yaitu dapat connection CS1 dan connection filenya. Nah itu kalau mau melihat bisa menggunakan ls verify IPv6 ls ya biar detail. Ada 3 file connection CSR1 cafe, ada CSR1 show IPv6 interface gig console dan parser. Kemudian kita verify yang verify IPv6 yang CSR1 cafe show IPv6 interface gig 1 yang konsol. Yang ini kita pengen lihat. Cat verify CRL gig 1 console txt IPv6 enable link lokalnya addressnya ini IPv6 dan sebagainya. IP-nya yang ini 201.1 subnet 4. Kemudian yang parsenya satu lagi, parsenya ya ini panjang dalam bentuk JSON, cukup panjang. Sini ada IPv6-nya, nah, ini alamat IP-nya, traffic 64, status valid, ada IP lokalnya. Kemudian masuk lagi ke gig 1, ditambahkan lagi link lokal ke CSR1. Biasa configure terminal sudah masuk config is, ditambahkan lagi saja IPv6 address, kemudian FE80:56:1 kita namakan link lokal. Kita lagi menggunakan gin parser lagi. Parsernya tadi IP interface gig 1 testbed yang testbed device, verify-nya device ke ada outputnya, kita tambahkan verify yang kedua, IPv6 yang kedua. Tidak ada enable passwordnya. Nah, di sini sudah ada filenya, ada di dua ini, so IP. Kemudian kita melihat sudah ada di sini. Kemudian kita lihat cat verify yang kedua /CSR gig konsolnya. Tentu saja berbeda dengan konsol yang satu, ada FE80-nya.
FE2 yang ini 1556i. Kemudian ada yang gig parse-nya, bukan konsol lagi tapi yang pas. Di sini ada FE80 ini. FE86301. Nah, ini untuk ini. Makanya kita bisa bandingkan antara Genie di verify yang ke-1 dengan verify yang kedua. Div can be different at div/div CSR-nya. Nah, itu kita lihat ada perbedaannya di mana. Satu ditambahkan FE80561 ini origin, FE80 diganti tadinya FE ini A00 ini menjadi FE80 join group addresses. Dan untuk keluar daripada virtual environment-nya deactivate. Ini otomatis sudah normal, kita menggunakan Python, tidak akan menggunakan library yang tadi di-download, yaitu PATS. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.